semuanya, ketemu lagi sama saya di review asik. Di video kali ini saya akan membahas mengenai PSR E463, itu kakaknya 363 ya. Nah tentunya 463 ini punya lebih banyak suara, lalu lebih banyak jenis musiknya juga, dan pengembangan dari suara-suara outputnya dan musik-musiknya juga lebih enak didengar. Lalu apa sih kelebihan dari E463 ini? Nah ini barangnya ada di belakang saya, nanti kita bakal lihat lebih dekat ya. Nah keunggulannya yang pertama adalah di sini sudah bisa pakai sustain pedal ya, jadi lebih gampang buat dibawa kemana-mana, piano style gitu ya, bisa berfungsi sebagai itu juga. Lalu bisa buat OT juga karena lebih banyak musik-musiknya tadi. Selain itu buat teman-teman yang suka banget recording di rumah, bisa pakai alat ini, itu udah bagus ya. Dan untuk beratnya sendiri tidak terlalu berat, tapi nggak seenteng 363 kemarin ya. Saya 363 itu masih bisa saya bawa pakai satu tangan, tapi kalau ini pakai dua tangan tapi tidak mengeluarkan begitu banyak keringat. Oke, langsung aja kita review 463-nya. Nah ini penampakan 463-nya, keren ya layarnya. Sebenarnya ini saya agak kurang suka sama layarnya sih, karena layarnya aja yang gede, tapi tetap aja yang bisa kita lihat cuman segini. Jadi ininya kayak nggak guna gitu, tapi it's okay, keren. Terus harganya ini 5,3, tapi ini belum diskon ya. Saya udah cek tadi, setelah diskon jadinya 4,7. Wow, murah sekali. Nah di 463 ada sedikit perbedaan di touch-nya. Touch-nya itu lebih kecil daripada touch keyboard biasanya ya. Jadi kalau F51 terus 363 dia agak sedikit lebih besar. Nanti kalau misalnya kalian lihat aslinya akan lebih berasa, oh iya ternyata lebih kecil sedikit, tapi ya lebih kayak kurus-kurus gitu. Sekarang kita akan nyalahin dulu. Tekan bener kan yang saya bilang, layarnya segini tapi yang bisa kita lihat cuma segini, jadi sami mawon. Di review yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai transpose, metronom, tempo tap, lalu voice, style, song, terus cara pasang musiknya, caranya satin accompaniment juga, cara milih di bagian kategori, dan segala macam hal yang kalian perlu pelajari untuk langkah pertama menggunakan 463 ini. Yang pertama, kalian bisa lihat bahwa di sini ada dua sinar. Ya, ini sebenarnya connected. Jadi kalau misalnya kita tekan di sini voice, style, dia akan tetap di style. Tapi kalau kita ke song, tuh dia akan berubah. Jadi ini connected. Ya. Lalu di sini ada kategori. Kategori ini misalnya kita ke voice deh ya. Voice itu kan di sini ada 001 piano. Nah, 011 itu elektrik piano. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 10 itu suara piano yang berbagai macam. Lalu 011-nya baru ke elektrik piano. Baru 019-nya baru ke organ. Nah, di sini ini seperti kayak tab kalau di komputer. Jadi langsung misalnya di sini langsung saya klik kanan, arah kanan, nah dia langsung ke 011. Misalnya saya klik lagi, dia langsung ke 019. Jadi itu memudahkan kita juga daripada kita harus mikir-mikir, oh ya organnya 19, 019. Oke, jadi ini shortcutnya. Lalu cara memilih voice, style, dan song sama seperti di tipe-tipe Yamaha sebelumnya. Pencet dulu voice-nya, lalu kita ke angkanya 008, berubah. Oke,
Oke, kalau mau pencet style, pencet dulu stylenya, lalu misalnya 020 berubah lagi. Lalu kalau pencet 006 berubah lagi ya. Jadi pokoknya setiap apa yang mau kita rubah kita harus tekan dulu bagian ini baru kita pilih angkanya. Oke. Untuk di bagian kirinya itu ada transpose, metronom, tempo ya yang akan sering kita gunakan. Nah, transpose udah kita tinggal klik aja, tekan, lalu kita ke minus plus yang ada di sini. Tuh. Tinggal kita mau plus berapa. Ini ya plusnya sampai 12, minusnya juga sampai 12. Lalu setelah transpose, di sini ada metronom. Bunyiin aja. Nah, kalau kecepatan kita klik tempo. Lalu kita atur angkanya di sini, tekan. Jadi langsung lambat. Kalau mau matiin, tinggal klik metronom lagi. Gampang. Sekarang kita beralih ke bagian pemutar musiknya. Jadi saya tekan dulu style, lalu saya coba pakai 001. Oke, start ya. Lalu ini accompaniment supaya stylenya lebih ke OT. Batasnya tetap sampai sini karena di sini udah ranahnya melodi. Oke, kita kecilin sedikit. Untuk menekan fill in, kita lihat kalau saya tekan auto fill dari A ke B ya, itu artinya dari musik yang simple ke musik yang lebih rame seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya kita tekan lagi, dia balik lagi dari B ke A. Lalu gimana kalau misalnya kita mau tetap mau kasih fill in, tapi kita mau tetap di A aja, nggak usah pindah ke B, karena ini kan otomatis sekali push dia bakal berpindah. Caranya adalah ya, jadi saya tekan 2 kali, saya tekan gini, terus saya tekan lagi, dia akan berubah lagi ke A. Jadi suara musiknya itu nggak bakal berpindah. Oke? Nah, segitu dulu ya. Untuk review di bagian pertama, saya hanya memberikan pengetahuan umum tombol-tombol yang akan kita sering gunakan di 463 ini. Untuk lebih lanjutnya fungsi-fungsi apa saja yang masih ada di 463, saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian yang menurut kalian butuh informasi yang saya berikan ini. Sampai jumpa.